Partisipan ada 101 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris Satpol PP, Ibu Amsia, yang kami hormati Kasubag Umpek, Bapak Tahir Sunaria, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan tim dari Umpek dan rekan-rekan anggota yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga dalam kesempatan siang hari ini kita dapat bersama-sama hadir melalui media Zoom ini, ya, media online, dalam rangka persiapan pengisian daftar riwayat hidup untuk rekan-rekan yang persiapan calon P3K. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah pada uswasana kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang tetap istiqomah di jalannya hingga yaumil akhir. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama hadir melalui media Zoom ini. Tentunya hal ini sangat penting karena pertama adalah mengingat waktu sesuai dengan edaran yang disampaikan oleh BKN bahwa untuk pengisian DRH ini sampai dengan tanggal 31 ya, 31 di bulan Januari ini. Tentunya ini waktunya sangat begitu mepet ya. Makanya kita harus perlu gerak cepat dalam pengisian daerah ini. Dalam hal ini tentunya yang lebih penting adalah menyamakan persepsi ya, menyamakan persepsi karena kita kadangkala beda orang, beda penafsiran. Tapi kemarin sesuai dengan arahan daripada pimpinan, tim dari Umpek sudah berkoordinasi dengan BKPSDM, alhamdulillah sudah ada gambaran-gambaran terkait pengisian-pengisian DRH ini. Makanya hal ini ya cukup penting ya untuk kita sama-sama simak. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain yang belum bisa bergabung nanti bisa bergabung ya, karena ini salah satu fasilitasi kita juga bagaimana caranya kita untuk memudahkan informasi agar cepat sampai kepada teman-teman yaitu melalui media Zoom ini. Baik rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan siang hari ini nanti kita sama-sama simak arahan dari Bu Sekdis ya sebelum kita berdiskusi ataupun sharing terkait bagaimana cara pengisian untuk DRH daftar riwayat hidup ini. Kepada Ibu Sekretaris, waktu debat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak dan Ibu calon PPK di Satuan Polisi Pamung Praja. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas. Dan juga saya memberikan ucapan selamat kepada Bapak dan Ibu yang sudah lulus dan juga setelah melaksanakan tes MCU dengan hasil yang baik. Mudah-mudahan persyaratan-persyaratan yang diperlukan dapat Bapak Ibu penuhi. Dan sekarang kita setelah pada tahap pengisian daftar riwayat hidup. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu melewatkan pengisian ini. Di sini kita sudah punya aplikasinya dari BKN ya, SS Scan BKN. Dan ini tidak menjadi main-main. Jadi nanti Bapak dan Ibu mengisi daftar riwayat hidup sesuai dengan aturan, sesuai dengan petunjuknya. Di sini alur kelulusan Scan 2024 yaitu peserta login ke akun Scan 2024. Nanti itu lulus atau tidak lulus. Dan alhamdulillah di Satpol PP ini 479 ya Pak, kita sudah lulus semua. Gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu ini wajib mengisi yang namanya daftar riwayat hidup. Apa sih daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup itu adalah informasi tentang data-data yang harus diisi oleh Bapak Ibu. Yaitu salah satunya adalah daftar pribadi kita, nama dan juga alamat, juga pendidikan antara lain. Di sini ada pengisian tentang data-data diri kita dan juga pengisian riwayat pendidikan kita apa nanti
mungkin secara teknis Bapak dan Ibu nanti dapat dibimbing oleh Pak Ferryandi dan juga Mas Joko. Nah, di sini juga ada pengisian riwayat pendidikan. Apa sih riwayat pendidikan? Yaitu jenjang pendidikan yang Bapak dan Ibu lalui. Kalau kita sekarang di Satpol PP itu, karena kita melamar pendidikannya SMA, ya, nanti Bapak dan Ibu mengisi sampai dengan pendidikan SMA. Jadi tidak bisa Bapak dan Ibu menambahkan pendidikan setingkat dengan pendidikan yang digunakan atau melamar. Nanti secara teknisnya. Terus riwayat kursus. Jadi Bapak dan Ibu ini menjadi tambahan poin ya. Bapak pernah ikut kursus apa gitu kan. Baik yang dilakukan oleh di Satpol PP maupun Bapak dan Ibu yang pernah mengikuti kursus-kursus di luar yang dilakukan oleh Satpol PP. Terus ketentuan pengisian daftar riwayat pendidikan, kursus dan pelatihan. Terus juga riwayat pengisian pekerjaan. Nah, riwayat pengisian pekerjaan itu adalah Bapak pernah bekerja di mana. Nanti diisi di sana. Sampai dengan terakhir bekerja di Satpol PP. Terus pengisian riwayat keluarga. Nah, ini nanti siapa-siapa yang masuk ke dalam daftar. Ya, bapak, saudara, anak, ya kan, istri, nanti dimasukkan ke dalam situ. Ketentuan terus dari situ nanti ada pengisian riwayat organisasi. Mudah-mudahan di antara Bapak dan Ibu tidak pernah ada yang mengikuti organisasi yang terlarang. Itu nanti kalau diisi bisa bisa menggugurkan ini. Terus keterangan dan lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu nanti mungkin secara teknis akan diterangkan oleh Pak Joko dan Pak Ferryandi. Tetapi pesan saya, jika Bapak dan Ibu dalam mengisi daftar riwayat hidup ini kurang mengerti atau kurang paham dengan perintah-perintah yang ada, Bapak bisa menghubungi di Umpek. Jadi jangan ketika Bapak mengisi dan tidak mengerti, diam saja sehingga DRH ini tidak lengkap, tidak bisa diterima, akhirnya bisa mempengaruhi dalam penilaian Bapak untuk menjadi diangkat menjadi P3K, karena DRH ini sangat penting untuk nanti menetapkan NIP-nya Bapak dan Ibu gitu kan. Jadi misalnya Pak, ini saya nggak ngerti, jangan diem aja, hubungin aja Umpek. Kalau misalnya di sana tidak tersedia komputer ataupun tidak ada WiFi, gitu kan ya Pak ya, tidak ada yang bisa, Bapak datang saja ke sini, ke mana, ke Umpek, dan insya Allah pasti akan kita bimbing. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa DRH ini tidak isi karena tidak mengerti. Ini ada batas waktunya, yaitu tanggal 31 Januari ini. Jangan sampai lewat tanggal 31. Nanti akhirnya akan bisa menggugurkan. Jadi kesempatan ini jangan disia-siakan. Jadi jangan ada kata Bapak dan Ibu tidak tahu, gitu kan. Malu bertanya itu sesat di jalan, kan. Yang penting Bapak bawa saja data-data yang diperlukan. Nanti dalam pengisiannya nanti kita bantu. Tapi jangan minta diisi jadi, karena belum tentu teman-teman tahu riwayat hidup Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tetap datang membawa data-data yang diperlukan untuk mengisi daftar riwayat hidup ini. Jadi sekali lagi saya pesan kepada Bapak dan Ibu juga harus tepat waktu. Jangan punya alasan nanti lewat pengisiannya itu sampai dengan tanggal 31. Saya berharap bahwa pengisian ini tidak lewat dari tanggal 31. Dan itu nanti biar ada koreksi-koreksian ya Pak ya, siapa yang memang belum lengkap. Jadi jangan pas tanggal 31 Bapak mengisi dan ternyata data-data yang dibutuhkan itu tidak ada, sehingga akan terlewat. Jadi saya berharap sebelum tanggal 31 ini sudah kita selesaikan. Dan itu juga
dalam pengisian ini juga tidak bisa asal-asalan. Jadi seperti halnya Bapak dan Ibu awal-awal untuk mengisi. Jadi harus hati-hati, diteliti dulu dengan benar, baru nanti Bapak klik. Karena kalau sudah diklik itu susah, Pak. Karena apa namanya aplikasinya ini milik BKN. Jadi nggak bisa ngisi terus salah, terus tiba-tiba Bapak mau ganti, nggak bisa gitu kan. Jadi harus benar-benar teliti gitu kan. Karena yang tahu data ini adalah Bapak dan Ibu, bukan kami gitu loh. Jadi jangan nanti ada menyalahkan bahwa admin-admin yang ada ini mengisi salah tidak sesuai. Jadi kami hanya membimbing, kami hanya mendampingi. Jadi yang tahu semua data-data itu adalah Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu memang ingin didampingi kami, Bapak dan Ibu membawa data-data yang memang sudah ditentukan. Nah, nanti Bapak dan Ibu pelajari dulu nih dari buku panduan ini data-data apa saja yang memang dibutuhkan dibawa dan nanti kita akan dampingi untuk mengisi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, mudah-mudahan apa yang kita lalui ini lancar dan saya berharap seluruh aparatur Satpol PP dapat lulus dengan baik dan menjadi P3K. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sekretaris atas sambutan dan arahannya ya. Tadi beliau mengingatkan kepada kita semua dalam pengisian daftar riwayat hidup ini tentunya kita harus hati-hati ya, harus hati-hati. Kemudian yang kedua adalah terkait masalah waktu, beliau juga mengingatkan kepada kita bahwasanya batas waktu yang disampaikan sesuai dengan surat edaran dari BKN adalah sampai dengan tanggal 31 bulan ini. Ya tentunya waktunya cukup lumayan pendek, makanya tadi sesuai dengan arahan dari Ibu Sekretaris, kita harus dapat memaksimalkan waktu tersebut. Nanti insya Allah kita sambil sharingnya nanti teman-teman sekalian barangkali mungkin nanti ada pertanyaan atau apa nanti bisa langsung chat saja ya. Nanti bisa langsung chat ke apa namanya ke kolom chat. Baik rekan-rekan sekalian, untuk terkait masalah teknis pengisian daftar riwayat hidup nanti bisa sambil dijelaskan secara teknis mungkin oleh Pak Joko. Ini adalah salah satu hasil juga hasil diskusi kami kemarin ke BKPSDM ya. Setelah rapat dengan BKPSDM ya. Bahkan ada pesan juga daripada BKPSDM bahwasanya karena kita masih dalam rangkaian seleksi, ya teman-teman harus dapat memaksimalkan, harus bisa mengikuti setiap proses tahapan-tahapan yang dilalui ini. Baik, kepada Pak Joko, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Ferry. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Sekretaris, Pak Kasubag, Pak Ferry untuk menyampaikan terkait tata cara pengisian DRH yang kita sudah konsultasikan ke BKPSDM. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang disampaikan. Tadi sudah disampaikan secara garis besarnya sama Bu Sekis ya terkait pengisian, tata cara pengisian dan lain-lain sudah disampaikan. Recording in progress. Sebetulnya teman-teman sudah mengisi ya. Sebenarnya rata-rata sudah mengisi. Kenapa? Kurang besar? Sudah. Suara kedengaran ya? Ya. Oke, jadi secara tidak langsung teman-teman sudah pada mengisi, cuma takut ada yang salah ya. Jadi kita bimbing di sini cara pengisiannya. Nah, cara pengisiannya pada umumnya teman-teman ada dua. Oke, di sini teman-teman ya bagi yang lulus akan ada dua pilihan pada saat nanti login. Ada tahapnya ada pilihan dua, yaitu yang pertama teman-teman bisa mengundurkan diri jika ingin tidak mau jadi ASN atau ya bisa mendaftar, ya langsung mendaftar. Oke, nanti tampilan pertama yang di dalam akun SSISN teman-teman tampilan seperti ini, ya. Nanti teman-teman bisa lanjut dengan mengklik pengisian daftar riwayat hidup. Ya, pengisian daftar riwayat hidup. Oke, kita lanjut. Ini pengisian data perorangan. Nah, ini pengisian data perorangan wajib diisi. Perhatikan dalam total cara pengisiannya
Di situ nanti ada bintang merah, di mana bintang merah itu diwajibkan tidak boleh dikosongkan. Jadi bintang merah ini diisi, ya tidak boleh dikosongkan yang bintang merah. Nah untuk gelar silakan dikosongkan, di strip. Kalau kosong strip. Ya, untuk tempat lahir ijazah jangan salah lagi ya. Datanya adalah tempat lahir ijazah. Ini baik yang salah kemarin juga salah dibaca, hati-hati. Tempat lahir ijazah cukup diketik 3 karakter saja. Misalkan Kota Bekasi diketik Bekasi, BEK. BEK dia akan muncul, tinggal dipilih aja, tidak bisa diketik manual. Ya, jenis kelamin sama, pria, menikah, ya nomor telepon, nomor ponsel, email, ya sering diingatkan oleh Umpek untuk nomor telepon dan email kalau bisa yang clear terhadap yang namanya pinjol, terus judi online itu kalau bisa clear. Karena ini database DRH ini akan masuk ke aplikasi si ASN, database BKN. Ya, nanti akan dipakai seumur hidup sampai kita pensiun menjadi ASN. Oke, selanjutnya ya ada pengisian lagi pribadi, alamat domisili, pilih Jakarta, kota kabupaten sesuai dengan KTP, terus kecamatan, ya kecamatan pilih, kelurahan. Nah, bagi yang kelurahannya tidak ditemukan, misalkan alamatnya di Kabupaten Bekasi, kelurahannya belum ada, kelurahan atau kabupaten belum ada, pilih lainnya. Misalkan kelurahannya tidak ada di dalam pilihan, pilih lainnya. Oke ya, selanjutnya di situ nanti akan muncul nama kelurahannya akan diisi secara manual. Selanjutnya tinggi badan, berat badan, warna kulit, ya warna rambut, ya bentuk rambut tinggal dipilih di situ ada lurus, keriting, ikal dan lain-lainnya. Warna juga warna rambut, muka oval, ya warna kulit ada pilihannya sawo matang, hitam dan lain-lainnya. Alamat, nah di sini alamat yang diisi adalah alamat domisili tempat tinggal. Pasti ada yang bertanya, bagaimana saya antara KTP dan domisili berbeda? Tetap diisi adalah domisili tempat tinggal sekarang. Dari sekarang diurus surat domisilinya bagi yang berbeda dengan data KTP. Ya, jadi jalan-jalan sini adalah diisi adalah domisili pada saat tinggal sekarang. Oke, terus ciri khas nanti di situ ada ciri khas, misal ciri khasnya apa tinggal dipilih saja. Cacat tubuh kalau tidak ada pilih tidak ada. Hobi bisa menulis hobi di situ bisa dibikin 2 hobi, 2 pilihan. Misalkan satu hobinya jalan-jalan, yang kedua misalkan baca buku, bisa 2 hobi. Keterangan hobi juga sama diisi, ya keterangan hobi diisi, ya. Intinya yang data bintang-bintang ini wajib diisi semua. Terus kode pos 171 ini nomor kode pos masing-masing kode pos daerah masing-masing. Oke, selanjutnya kalau semua biodata pribadi sudah diisi, silakan di bawah ada kode CAPTCHA ya yang diisi biasa seperti pendaftaran kemarin. Klik selanjutnya. Yang perlu diperhatikan dalam mengisi DRH ini hati-hati ya. Ya, data tidak dapat dirubah. Jadi data ini tidak dapat dirubah jika sudah di resume kayak waktu kita bikin daftar akun kemarin. Ya. Jadi isian data ini yang diwajibkan adalah data yang ditandai bintang. Paham ya? Oke, dilanjut. Alamat domisili sudah jelas. Tadi juga dijelaskan untuk kelurahan yang tidak ada dipilih lainnya. Oke, selanjutnya ini adalah pendidikan, riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan nanti pada saat buat buka akun, pertama kali yang muncul adalah riwayat pendidikan yang didaftar pada saat kita daftar pertama kali PPK. Ya, misalkan kan kita karena jabatan Pranata Tibum Tranmas pasti akan muncul yang namanya SMA, SMK, SLTA, dan lain-lainnya. Kalau yang jabatannya D3, pengelola, pasti akan muncul D3. Nah, untuk pendidikan ini wajib diisi dari mulai tingkat dasar sampai tingkat jabatan yang dilamar. Jadi bagaimana, pasti ada pertanyaan, bagaimana saya kan sudah S1? Ya, untuk saat ini baru diisi sampai dengan batas jabatan yang dilamar. Jadi jangan mengisi S1 jangan diisi. Ya, jadi isi sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, ini isiannya juga sama, nomor, tingkat, nama sekolah, akreditasi, jika tahu, kalau tidak tahu kosongkan saja. Tempat ini sekolah di mana, nomor ijazah, tanggal ijazah,
Nah, ini yang suka banyak rancu terkait tanggal ijazah. Tanggal ijazah itu bukan yang tulisannya di tengah-tengah, tapi adanya di bawah sebelah tanda tangan, itu tanggal ijazah. Kalau yang di tengah-tengah itu adalah terkait kelulusan, tanggal kelulusan. Ya, jadi tanggal adalah yang di bawah. Oke, kalau untuk nomor ijazah bermacam-macam ijazah berbeda-beda. Ada yang di lubang-lubang, ada yang di pojok kanan, ada yang ini beda-beda. Silakan dilihat di ijazah masing-masing. Untuk gelar depan, gelar belakang, kalau untuk SD, SMP, SMA di strip aja dikosongkan, ya. Nanti kita praktekkan cara pengisiannya. Oke. Nah, seperti ini nih untuk menambahkan jenjang pendidikan. Menambahkan jenjang pendidikan. Yang sebelah kiri otomatis. Nanti kalau teman-teman yang kemarin daftar pakai SMA atau D3 otomatis seperti ini tampilnya. Tapi kalau misalnya penambahan ada di gambar sebelah kanan. Nah, ada seperti ini isinya. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau tidak tahu akreditasinya? Tinggal dipilih. Di situ kan ada bacaan strip. Tinggal dipilih, tidak tahu ya. Kalau lebih baik, cari tahu akreditasi sekolahnya sekarang apa. Ya. Oke, nomor ijazah, tanggal ijazah. Oke, selanjutnya. Nah, ini selanjutnya adalah terkait pendidikan juga ada riwayat kursus. Nah, riwayat kursus atau pelatihan. Teman-teman yang sudah ikut kursus pelatihan sebelum menjadi PPK silakan dimasukkan. Contohnya kemarin yang ikut kerindam silakan dimasukkan riwayat kursusnya. Tetapi perhatikan yang bisa dipilih di sini adalah yang mengeluarkan penyelenggaranya pemerintah. Jadi kalau misalkan yang mengeluarkan rindam di sini tidak akan muncul rindam. Tapi kalau yang sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri silakan dipilih Kementerian Dalam Negeri. Kan ada tuh yang lulusan dari BPSDM sertifikatnya. Itu bisa diisi. Tapi kalau yang lulusan dari Rindam, Taji Malela, dan lain-lainnya, itu di situ tidak ada pilihannya dari BKN. Jadi yang hanya dipilih dari instansi pemerintahan. Kalau misalkan dari BKPSDM ada pelatihan, misalkan pernah ada dari Kementerian Info, silakan diisi bisa dari kementerian-kementerian. Ya jenis kursusnya apa, ya sebelum jadi PPK silakan diisi tanggal mulai, tanggal selesai, nomor sertifikat, jumlah jam, ya tempat, institusi penyelenggara. Oke, selanjutnya. Nah, ini ketentuan dalam mengisi riwayat pendidikan. Istilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD Anda. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah dasar, SLTP, SMA, SLTA, SMA, ya, ini sesuai dengan nomenklatur pendidikan di ijazah. Jadi nanti misalkan yang SMK diisi sesuai dengan nomenklatur di ijazahnya. Misalkan SMK elektro, ketik aja 3 huruf kata elektro, dia akan muncul dengan sendirinya. D3 juga sama. Misalkan D3 bahasa Inggris tinggal diisi D3 bahasa Inggris. Untuk tingkat pendidikan SMK masukkan nama jurusan ya. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi kita tidak ada perguruan tinggi, tapi untuk yang D3 masukkan jurusannya. Anda dapat menambah, mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri program pengisian daftar riwayat hidup. Jadi pada saat login pertama itu kan SMA muncul, mungkin tidak lengkap, yang akreditasinya belum diisi, nama kepala sekolahnya belum diisi, nama yang tanda tangan belum diisi, segera dilengkapi. Ya, sudah diisi, selanjutnya klik selanjutnya, gelar depan, gelar belakang, karena kita menggunakan SMA tidak usah diisi. Oke, riwayat pekerjaan. Nah, sama dengan riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan di sini. Riwayat pekerjaan di sini adalah riwayat pekerjaan pada saat teman-teman pada saat daftar itu otomatis akan muncul. Misalnya dikira itu mau ditambahkan lagi, silakan. Ya, yang penting ada historinya, ada dari awal sampai akhir ada. Ya, jadi kalau misalkan kemarin saya cuma ngisi 2, kalau memang 2 sudah mewakil dari awal sampai akhir, ya silakan. Kalau memang mau tambah lagi sampai banyak pun, silakan diisi riwayat pekerjaan. Ya, selanjutnya riwayat pekerjaan, riwayat jasa penghargaan ya. Kalau misalnya dapat penghargaan apa dari pemerintah, ya tanggal surat keputusan yang berupa ada surat keputusannya. Prestasi sama juga, prestasi misalkan teman-teman kan di Satpol PP ini banyak yang dari atlet ya. Misalkan pernah juara PON, Porda atau atlet apapun ya. Silakan pernah misalkan ada yang pernah saya dengar ada yang angkat besi, silakan diisi prestasinya. Ya, tingkat nasional, tingkat apa silakan. Oke. Keluarga. Nah, ini keluarga yang sangat penting nih. Istri ya pertama susunan pertama nih mungkin gambarnya kurang jelas tapi susunan pertama ada data keluarga yang diminta adalah data istri atau suami bagi yang sudah menikah. Bagaimana yang belum menikah? Ya sudah lewatkan.
Tapi kalau yang sudah menikah wajib diisi, ya. Kita harus mengetahui NIK-nya, ya NIK-nya. Nah ini ada pasti akan ada pertanyaan. Bagaimana istri saya yang PNS? Wajib diisi datanya, minta sama istrinya atau suaminya nomor NIK-nya. Nanti di situ ada pencarian, kita praktekkan bagaimana mencari nama istri yang sudah PNS atau sudah P3K duluan, ya. Nah, nama, tempat NIK, nama lengkap di situ diisi sesuai dengan kolom-kolom yang ada, ya. Itu istri. Nah, suka ada lagi pertanyaan, Pak, saya punya istri atau suami sudah cerai, tapi posisinya cerainya itu belum keluar akta nikah, akta cerai, ya belum keluar akta cerai. Bagaimana? Tetap harus wajib dimasukkan. Selagi itu masih statusnya adalah suami atau istri, tetap wajib dimasukkan di dalam suami istri tersebut, ya biarpun belum ingkrah. Nah, kecuali mau masukkan suami yang cerai, ya di situ ada akte cerai, ya masukkan, ya akte cerainya dimasukkan, ya. Kalau misalkan mau masukkan nama suami lama atau nama istri lama, terus masukkan akte cerainya, ya di situ. Oke, selanjutnya suami istri. Jadi ada pertanyaan begitu, kalau saya udah cerai tapi belum ada keluar, tetap dimasukkan karena kita pakai sistemnya masih pakai aturan negara. Ketika negara itu belum mengeluarkan lembar surat, ya dianggap itu masih sah, biarpun di agama sudah tidak sah. Oke, selanjutnya anak. Ya, anak juga dimasukkan semuanya dari mulai 1 sampai misalkan anaknya ada 10, dimasukkan semuanya anaknya, ya sesuai dengan kolom yang ada, nomor, NIK, NPWP, ya itu hanya ya, nomor lainnya datanya. Selanjutnya orang tua kandung juga sama diisi, ya diisi, wajib diisi. Bagaimana tidak tahu? Ya diisi. Bagaimana caranya diisi? Paling yang tidak tahu nanti pada saat pengisian NIK. Waduh, orang tua saya dulu meninggal sudah lama, tidak punya NIK, punyanya Nopen, zaman dulu Nopen. Ya, nanti kita cara pengisiannya bagaimana. Kalau misalkan posisinya dia harus ngisi namanya, ya. Selanjutnya saudara kandung. Saudara kandung itu saudara kita, ya, saudara, ya kakak, adik, itu diisi sama. Nanti kendalanya paling minta nomor NIK-nya dikasih. Bagaimana caranya ngisinya, ya. Oke, saudara kandung. Ini data keluarga, jadi wajib diisi semua. Oke, istri, suami, orang tua, saudara kandung. Oke, untuk pengisian tempat lahir, mengisi dengan nama, kabupaten, kota, anggota keluarga lahir, mengetik minimal 3 karakter. Sama kayak tadi pengisian biodata pribadi kita. Jadi misalkan isinya kota Bekasi, ketik Bekasi, dia akan muncul, tinggal dipilih aja. Terus bila keluarga pegawai negeri sipil, pensiun, nah ini minta NIP-nya. Misalkan bapak kita dulu PNS, minta nomor NIP-nya, ya, minta NIP-nya. Terus selanjutnya peserta dapat menambahkan mengubah data riwayat keluarga sebelum mengakhiri proses pengisian DRH. Ya bisa menambah, bisa mengurangi. Nah, untuk ada pertanyaan juga nanti nih, Pak, istri saya kan bareng sama saya nih, keterima P3K, atau Pak, suami saya keterima P3K. Saya ngisinya apa? Selagi belum dapat NIP, isi sesuai dengan pekerjaan saat ini. Dipilih sesuai dengan pekerjaan saat ini, bukan P3K. Ya, jadi nggak usah diisi P3K. Nanti saat memilih P3K, nanti disuruh milih nomor NIK, disuruh ngisi nomor NIK. Terus sama TNI Polri juga disiapkan data-datanya kalau misalnya TNI Polri. Oke, selanjutnya organisasi. Nah, ini tadi yang disampaikan Bu Segis. Silakan teman-teman yang punya organisasi, contohnya ini kan teman-teman baik yang ikut forum, ya. Forum kan sebuah organisasi. Silakan tambahkan riwayat organisasinya. Misalkan teman-teman sebagai ketua di Bekasi, diisi organisasinya. Ya, tanggal berapa, SK-nya minta organisasinya, tanggal berapa, bulan berapa, silakan diisi. Yang penting jangan organisasi partai politik ataupun LSM, ya. Nah, termasuk RT RW, kalau misalnya memang pengurus RT RW, silakan diisi. Oke, nah ini keterangan lain, ya, keterangan lain yang wajib diisi pada next langkah selanjutnya. Di sini ada nomor surat keterangan sehat, catatan kepolisian, terus ada narkoba, ya, surat keterangan tidak bebas narkoba. Nah, terus selanjutnya ada nama dokter, ya. Jadi catatannya untuk nomor surat keterangan catatan sipil, surat keterangan kepolisian itu jelas nomornya ada di bawah, ya, di tengah itu ada. Terus surat keterangan kesehatan juga sama, sudah ada. Nah, surat jasmani dan rohani itu kan digabung jadi satu. Bagaimana penulisannya?
penulisannya pertama jasmaninya dulu, kesehatannya dulu, terus ditambahin garis miring, baru kesehatan rohaninya. 2 nomor, dua-duanya nomornya dimasukkan, ya. Tanggalnya tanggal satu tanggal. Oke ya. Terus nama dokter diisi, ya diisi tanpa harus menggunakan gelar. Ya, ini jelas di sini nafsa, tanggal berapa, sudah berapa, nama pribadi ini dokternya apa. Keterangan lainnya jika diperlukan diisi. Tidak juga tidak apa-apa. Oke, nah nih, jika memiliki dari satu surat kesehatan, ya silakan pakai garis miring. Tadi disampaikan pakai garis miring. Ya, oke, untuk surat keterangan untuk nama dokter cukup tanpa gelar. Oke, selanjutnya proses unggah. Nanti kalau sudah DRH sudah diisi, yang tadi sudah tadi disampaikan sudah diisi, teman-teman cetak dulu DRH-nya. Cetak DRH perorangan, cetak DRH riwayat. Nah, nanti ada setelah dicetak, ada beberapa menu atau beberapa pertanyaan yang harus ditulis ulang. Contoh seperti nama. Nama ditulis ulang menggunakan bolpen hitam, tulisan capital block, ya huruf besar semua. Itu ditulis pakai tangan. Setelah itu dicetak di hari riwayat di paling bawah ada nama juga, ditempel materai 10.000 tanda tangan. Nanti di scan jadi satu di dalam scan satu dokumen. Nah seperti ini. Nanti ada ketika cetak data riwayat hidup, teman-teman akan tampil seperti ini. Ini ada misalkan nama, di sini ada nama, biar bintangnya itu diisi nama kita. Ya, misalnya namanya selanjutnya namanya bisa Udin, terus lagi namanya Udin. Tempat tanggal lahir juga sama diisi, terus email dan lain-lainnya diisi. Ya, itu yang ditandain bintang itu wajib diisi. Nah, ini tampilan DRH riwayat ya, tampilan seperti ini dicetak, ditempel materai 10.000, selanjutnya diupload dalam satu dokumen, jadi satu halaman. Oke ya, nah ini dokumen-dokumen yang diupload ya, dokumen yang diupload itu SKCK ada, DRH ya, surat pernyataan 5 poin, ternyata pas dicek surat pernyataan 5 poin yang pertama dan kemarin yang tadi di-share oleh nomor call center itu berbeda. Jadi yang dipakai ada nomor surat pernyataan yang terakhir tadi di-share. Ya, di poin 2-nya itu kurang lengkap. Jadi yang dipakai ada yang terakhir di-upload. Surat lamaran tinggal di-download aja, di-download di aplikasi SSIN kita, upload ulang aja surat lamaran. Ya, foto juga tinggal di-download karena kita udah upload ya. Jadi itu setelah di-upload semua, silakan akhirin proses. Tapi pastikan ketika mau mengakhiri proses, pastikan dokumen, data sudah benar semua. Jangan sampai ada yang salah. Nah, ini kemarin juga dapat himbauan dari BKPSDM, ada 2 orang anggota Satpol PP yang namanya salah dalam penulisan pendaftaran. Ya, 2 orang. Nanti kita kasih belangkonya ada, nanti diupload. Itu karena apa? Kalau tidak diperbaiki namanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena SK-nya akan salah nanti. Ya, kalau nggak salah atas nama Ardi Digantara sama Rahmatullah. Itu perlu diperhatikan. Nanti minta surat pernyataan ke UMPEK untuk disiapkan surat pernyataan. Karena itu untuk pembuatan SK. Jadi nama di sini benar-benar harus diisi karena untuk pembuatan SK P3K-nya. Ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ya, jadi pastikan perubahan sebelum tombol akhir proses, dipastikan datanya sudah betul. Nah, jadi tampilannya seperti ini teman-teman ya. Ini untuk kita lihat simulasinya. Oke. Bentar. Nah, ini kita simulasi langsung ke aplikasinya. Nah, jadi tampilan pengisian biodata pertama seperti ini, teman-teman. Ya, gelar di strip aja, ya, tempat lahir, ya. Nanti kalau misalkan daerah, ya, tadi saya bilang ketik aja satu kalimat, dia akan muncul. Kita tinggal pilih, ya, tinggal pilih. Jangan ngetik manual. Kalau ngetik manual, dia akan tidak terpilih. Jadi seperti itu, ya.
Jadi pilih Jakarta, misalnya Jakarta Kota. Nah, kalau sudah kelamin, jenis handphone, ya, nama email, agama, diisi Jawa Barat, tinggi badan, jenis rambut, warna rambut ya, keriting, oval. Nah, jenis misal ada ciri khas, diisi apa, misal seperti itu ya. Alamat, ya, domisili ya, sesuai dengan domisili, kelurahan juga sama. Nanti kalau misalnya tadi disampaikan kalau kelurahannya nggak ada dalam menu seperti ini, dipilih lainnya aja. Tapi kalau ada, tinggal dipilih aja. Oke, kalau sudah dipastikan ini sudah benar, ya, yang penting data-data yang penting adalah yang bintang ini. Nih, termasuk nomor handphone sama email ini kan nomor handphone nih. Tadi saya pastikan benar-benar nomor handphone yang bersih dari hal-hal yang negatif. Oke, selanjutnya di kode CAPTCHA. Oke, sambil menunggu loadingnya nih, teman-teman yang ingin bertanya, silakan ke kolom chatting aja. Nanti kita jawab. Sertifikat ya, banyak kan sertifikat ya. Bentar. Berapa? Oh, kelebihannya. Bentar. Ini keluar lagi. Jadi ada pertanyaan tadi, satu pertanyaan katanya kelebihannya mengisi sertifikat dalam DRH ya Pak Ferry ya. Nah, jadi untuk DRH ini tidak ada penilaian tambahan, tidak ada penilaian khusus, tidak ada ini. DRH adalah menggambarkan kita apa yang dimiliki oleh kita. Dari BKPSDM menyampaikan DRH ini tidak ada pengaruh apa-apa penambahan nilai, apa-apa tidak ada pengaruh. DRH ini adalah untuk murni adalah apa yang ada di diri kita disampaikan dalam bentuk DRH. Jadi oh teman-teman sudah ada pernah ikut pelatihan ini, jadi diketahui oh teman-teman punya organisasi ini. Tidak ada tambahan apa-apapun. Kalau misalnya wah ini ikut pelatihan di Rindam, tapi tidak punya sertifikat, kalah dengan orang yang BPSDM, tidak ada kelebihan dan kekurangannya. Itu aja. Nanti teman-teman kalau udah jadi ASN baru ada kelebihannya, yaitu namanya IP ASN. Teman-teman yang tidak punya sertifikat, apalagi yang tidak mempunyai sertifikat lebih dari jam yang sudah ditentukan, ya siap-siap akan mempengaruhi kinerja teman-teman sendiri. Ya, nanti ke depannya mungkin aturannya lebih ketat lagi. Kalau tidak punya IP ASN ya tunjangannya berkurang. Mungkin seperti itu. Tapi kita nggak tahu ke depannya. Jadi untuk saat ini tidak ada pengaruh sertifikat terkait sertifikat di DRH ini. Oke, ada lagi? Ya, oke, kita lanjut ya tadi ya. Maaf tadi loadingnya agak ini. Mungkin kalau siang ini banyak yang pakai jadi agak lemot. Nah, untuk mencetak daftar riwayat hidup, oh ya, untuk mencetak daftar riwayat hidup disesuaikan saja di masing-masing komputer. Oke, selanjutnya tambah pendidikan. Nah, ini pendidikan seperti ini. Ya, pendidikannya, cara pengisiannya seperti ini. Jadi misalnya, contoh saya tambah ya, di sini saya tambah tingkat dasar, ya, sekolah dasar, jurusannya tinggal ketik aja. Nanti akan muncul jurusannya. Misalkan sekolah dasar, eh, jurusannya, nama sekolahnya misalkan SDN Kedung Waringin. Jangan ngikutin yang saya tulis ya, jangan kayak kemarin. Formulir kesehatan disuruh Pangaran Jayakarta, tulis Pangaran Jayakarta. Ini contoh.
Kedung Waringin, misalkan. Lokasinya di mana? Ya, tadi sampaikan ketik nama daerahnya aja, nanti tinggal pilih, ya. Akan ya, nomor ijazah yang ada di masing-masing ijazahnya, ya, tanggal ijazah yang di bawah diisi sesuai dengan tanggal. Oke, nama pejabatnya misalkan Budi, ya, diisi, lalu lanjut simpan, ya, untuk pengisian pendidikan. Gimana yang SMK? Sama, SMA sama, SLTA atau enggak? Kalau nggak salah saya pernah menemukan di sini ada yang usia yang tua itu SLTP-nya SLTP kejuruan Tata Boga, kalau nggak salah itu ada. Itu ada semua, di sini ada semua datanya. Ya, oke, selanjutnya kursus dan pelatihan. Nih tadi yang saya sampaikan, kursus dan pelatihan. Nah, teman-teman di sini kesamaptaan, Pak. Kesamaptaan, ya, instansi pemerintah, ya. Di sini tinggal dipilih. Nah, di sini kalau kita ketik Rindam, nggak mau keluar dia. Tadi kita dicoba nyari Rindam, Tajimalela, dia nggak mau keluar. Nah, tadi udah kita tanya juga ke BKPSDM. Kalau yang BPSDM, silakan diisi Kementerian Dalam Negeri. Karena ke BPSDM adalah Kementerian Dalam Negeri punya. Ya, selanjutnya jenis kursusnya apa? Lihat di sertifikat, ya, kursusnya. Ini kan udah jelas nih, ya. Selanjutnya tanggal mulai, tanggal selesai, nomor sertifikat, jumlah jam, tempat, institusi, seperti ini diisi, ya. Dilihat. Oke, selanjutnya setelah kursus dan pendidikan sudah selesai, ya, kita lanjut. Nah, ini tambah riwayat pekerjaan. Ini kan riwayat pekerjaan pada saat kita upload di aplikasi pendaftaran, semuanya muncul. Sekiranya teman-teman, oh kemarin saya ngupload cuma 2, mau nambahin lagi, silakan. Ya, semakin banyak atau 20 pun silakan dimasukkan, tidak ada larangan. Mau diisi 2, mau diisi 1, silakan, tidak ada permasalahan. Tanda jasa juga sama, diisi jenis penghargaannya apa. Nah, misalkan pegawai teladan, apa yang ada di sini, silakan diisi. Oke, prestasi juga sama, ya, sama prestasinya tingkat nasional, provinsi, tapi di sini nggak ada tingkat RT, ada tingkat sampai dengan kabupaten kota. Oke, selanjutnya. Nah, di sini suami. Nah, istri suami. Jadi di sini yang tadi saya sampaikan, kalau misalkan dia sebagai PPK, contoh ini dicontohkan adalah pegawai ini istrinya sudah jadi PPK. Karena PPK ini pasti dia udah punya NIP. Jadi diisi NIP-nya nanti. Caranya seperti ini, tambah istri, atau suami, nomor NIK-nya diisi, nomor kakaknya diisi, pekerjaannya apa, nanti dipilih. Kalau dia seorang polisi, pilih polisi, ya, kepolisian. Nah, terus kalau misalkan dia seorang PPK, PPK di sini ada. Nah, PPK, PPK. Nah, kalau misalnya dia seorang PNS, dipilih dengan seorang PNS. Nah, PPK akan muncul, nanti kalau dipilih PPK muncul, PNS atau PPK muncul NIP. Isi NIP-nya, namanya siapa, cari. Kalau di database BKN-nya ada, berarti itu resmi pegawai ASN. Ya, tempat lahir, tanggal lahir, institusinya di mana, sekolahnya di mana, ya, bekerja di mana, perusahaan, status kawinnya apa, menikah, ya. Terus selanjutnya akte menikah, akte menikah tuh di buku nikah, ya. Bagi yang muslim di buku nikah, di lembaran, di daftar nama yang biodata pegawai. Terus selanjutnya kalau yang non muslim ada di sertifikat biasanya. Tanggal menikah, statusnya hidup apa meninggal. Ya. Oke. Nah, tadi kalau yang gimana yang statusnya tadi saya bilang belum cerai, tapi dia statusnya apa ya? Status secara agama sudah cerai, tapi secara negara belum cerai, tetap harus dimasukkan. Ya. Anak juga sama, ya, masukkan. Nah, ini juga suka aja kasus begini. Saya nikah nih sama orang lain, ya, saya nikah sama orang lain, bawa anaknya masukkan, ya, dimasukkan.
Oke ya. Selanjutnya orang tua kandung. Orang tua kandung Bapak Ibu diisi ya. Kalau yang tidak tahu nomor NIK-nya atau dulu zamannya Nopen ya, namanya Nopen, ya silakan diisi angka 0 ya, diisi angka 0. Nah, untuk bapaknya atau ibunya yang dulunya PNS, misalnya NIP yang nggak tahu, boleh ditanya ke tempat bekerja sebelumnya atau ke BKPSDM atau ke BKD lah. Ya, kalau bapak ibunya sebagai PNS. Nanti di sini statusnya, di sini ada status orang tuanya, status hidup, meninggal dunia, apa-apa. Tidak perlu ditulis almarhum, misalnya namanya Sugiono, dalam kurung almarhum, nggak usah. Ya, di sini udah ada statusnya. Oke, saudara kandung juga sama. Nah, misalkan saudara kandung tidak memberi data NIK-nya susah nyarinya. Silakan teman-teman diisi angka 0 saja. Sama kayak tadi kayak orang tua, kalau saudara kandungnya PNS, minta NIK-nya. Minta NIK-nya. Statusnya misalkan kakaknya atau adiknya sudah ada yang meninggal, pilih statusnya meninggal atau hidup. Sama dengan mertua. Ya, mertua juga sama, ya diisi sama tanggal lahir sama isi ini. Ya. Nah, kalau saya belum sempat tanya itu, bagaimana kalau mertuanya gonta-ganti? Mungkin diisi aja dulu. Ya, misalkan yang udah nikah berapa kali kan isi mertuanya. Tapi mertua sekarang kayaknya, Pak Ferry ya? Mertua terakhir ya, mertua terakhir diisi. Oke, selanjutnya ini keterangan lainnya. Nah, ini sebelum keterangan lainnya ada keterangan organisasi nih. Nah, ini organisasi diisi. Nama organisasi misalnya ketua RT, ya, jenisnya apa nih, tentang politik, organisasi, apa-apa, tinggal diisi. Ya, atau ada yang pengurus KONI, pengurus apa di sini, diisi di sini. Oke, selanjutnya, ya, organisasi. Nah, ini biodata yang tadi bilang, surat keterangan. Nih, surat keterangan SKCK, nomornya ada di SKCK, tanggal, nama pejabat penerangan surat keterangan kepolisian siapa, ya. Oke, terus nomor surat keterangan sehat sama rohani digabung jadi satu dibatasi dengan garis miring, ya, dibatasi dengan garis miring, ya. Tanggalnya pilih tanggal 1 saja. Sama dengan surat narkoba juga sama, ini tanggal 1 saja. Nama dokternya cukup nama saja, nggak usah pakai titel dokter apa. Nggak usah. Oke, kalau sini sudah selesai, tahap terakhir adalah upload. Ya, tahap terakhir adalah upload. Oke, sebelum upload, teman-teman download dulu, cetak DRH perorangan, cetak DRH riwayat pribadi. Jadi riwayat pendidikan itu dicetak dulu. Setelah dicetak, ditulis yang tadi saya sampaikan, ada bisa tulis nama ulang, ditulis nama ulangnya, terus tempat tanggal lahirnya diisi, tulis pakai kapital, huruf besar, terus selanjutnya pakai pulpen warna hitam, tinta warna hitam. Setelah itu, ini di scan, dua dokumen ini di scan, diupload, dijadikan satu, diupload. Setelah diupload, ya masing-masing uploadnya berapa? 100 kilobyte nih, ya minimal 100 kilobyte, ya minimal 100 kilobyte. Oke, file bisa PDF, bisa JPEG, ya. Kalau nggak salah PDF kalau untuk dokumen, yang foto yang JPEG. Oke ya. Ya, kalau sudah yakin data sudah benar, silakan akhiri proses, baru resume. Seperti itu. Oke, ada lagi Pak Ferry pertanyaan selain itu? Oke, tidak ada lagi ya? Tidak ada pertanyaan lagi ya? Kursus di luar tupoksi Satpol PP swasta, boleh, silakan dimasukkan. Tidak harus di pemerintahan. Gimana ijazah SD kalau hilang? Oke, untuk ijazahnya hilang, kalau SD tidak usah sampai ke provinsi ngurusnya. SD silakan datang ke sekolah SD, ya, datang ke sekolah SD. Pertama ya prosedurnya pertama tetap seperti biasa, minta surat keterangan kepolisian, lalu minta ke SD-nya. Kalau misalkan ada fotokopiannya, masih ada fotokopiannya, ya udah pakai fotokopiannya saja dulu, karena kan hanya melihat nomor surat, tanggal surat sama siapa yang tanda tangan.
Ya, di sini tidak ada upload ijazah. Ya, oke. Kalau sertifikat bela diri boleh masukin sertifikat bela diri. Tapi yang ngeluarinnya dari kementerian mana? Ya, yang penting dari kementerian. Oke, Mas, terkait alamat terbaru bagi KTP dan KK baru karena dia lamaran dengan alamat lama. Domisili aja, pakai domisili. Lamaran kan abaikan saja, yang lamaran sudah terdaftar abaikan. Ya, lamaran yang sudah terdaftar yang lama itu abaikan. Ya, sekarang tulis alamat domisili terbaru sekarang. Oke, 1000 kilobyte 1 MB, ya betul. Mas, bagaimana kalau alamatnya di SSN tidak sama dengan KTP? Karena domisili saat ini beda dengan KTP. Diisi domisili saat ini tinggal, ya. Sama pertanyaannya. Gimana kalau Nasrani nikah cuma terdaftar di gereja saja? Kalau Nasrani bukannya dapat sertifikat ya? Ya, ya. Tuh, tadi Bang Enrico dari yang sudah menikah non Muslim, silakan diurus. Diurus di capil dari gereja, langsung diurus di capil, nanti keluar namanya sertifikat nikah. Ya, latihan dari BPBD di Kominfo itu bisa di Kominfo ada Kemeninfo, masuknya Kemeninfo ada. Mas, terkait terbaru bagaimana KTP di lamaran dengan coba abaikan. Oke, untuk mau surat pernyataan. Surat pernyataan pakai surat yang baru yang kita kasih tadi, kita share baru filenya, ya. Silakan di print, ditempel materai, ya. Karena poin 2-nya beda. Kalau yang kemarin kita poin 5 pada saat pendaftaran, PPK-nya tidak dijelaskan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak itu tidak jelas. Tapi kalau sekarang diperpanjang PPK-nya, ada perbedaan. Kalau anak tunggal sama apa tadi? Kalau anak tunggal sama istri pertama datanya sudah pindah ke mantan, Mas Joko. Oh, ya tetap yang penting kalau misalnya statusnya masih anak itu masih anak kita dan mantannya itu abang itu udah nikah, ya udah nikah dan udah cerai, ada bukti cerainya, ya jangan dimasukkan kalau udah cerai, gitu loh. Ya, kalau sudah cerai tidak usah dimasukkan. Ya, oke. Mohon izin disertakan daftar hidup pakai kertas ukuran berapa. Untuk kertas ukurannya disesuaikan saja, tidak ada ketentuan A4, F4 tidak ada ketentuan. Kalau ganti nomor HP gimana ketentuannya Mas Joko? Silakan langsung diganti, nomor handphonenya langsung diganti, diisi. Oke, oke. Surat narkoba sama tes urin juga. Oh ya, untuk surat narkoba dan tes urin di scan jadi satu. Halaman pertamanya adalah tes dari dokternya, yang kedua hasil labnya. Oke. Kalau TNI dan nggak ada NIT-nya. Kalau ngisi tadi pada saat kita ngisi TNI atau Polri kayaknya tidak ada ngisi NRP deh. Cuma suruh milih aja. Tidak muncul NRP-nya. Sudah? Oke, ada lagi? Untuk pelatihan yang tadi dapat informasi yaitu yang ada di kementerian yang ada di kementerian-kementerian yang oleh pemerintah. Izin di KTP saya statusnya cerai hidup, namun di belum jadi urus, harus diurus karena suruh memasukkan akte cerainya. Oke, nanti yang rugi adalah Bapak Endang. Bapak Endang pada saat pembuatan SKUM PTK, ya nanti tunjangannya dapat pada saat mau pensiun, Bapak Endang bayar utang karena menerima uang tunjangan istri. Hati-hati ya, makanya saya bilang, kenapa saya bilang yang udah cerai segera diurus. Karena jangan sampai yang sudah banyak aparatur, ternyata dia udah ganti pasangan, kawin cerai, ternyata tidak diurus. Nah,
gajian, tunjangan istrinya dapat terus, nanti di akhir dia pensiun keluar tagihan utang, suruh bayar. Jadi jangan sampai seperti itu, karena ASN ingat status ASN sama kayak PNS mendapatkan tunjangan yang sama. Nanti kita tanyakan lagi yang terkait rindam. Teman-teman kan banyak yang rindam, kita akan tanyakan lagi masuknya kemana. Taji Malala masuknya kemana. Oke, email bisa diganti? Bisa. Oke, ada lagi pertanyaannya yang lain? Kalau sudah cukup, saya kembalikan ke Pak Ferry. Oke, untuk surat pernyataan yang tadinya di-share, terakhir masa itu. Nggak apa-apa. Tanda tangannya aja, tempel materai, saya Stella. Yang dilihat bukan di surat pernyataan, tapi di biodata yang diisi di online ini, di aplikasi STSASN. Abaikan dokumen. Kan tadi juga sama pertanyaannya. Di lamaran saya alamatnya masih yang lama, tapi saya ini isi sesuai data domisili saat ini. Ya, untuk rindam nanti ditanyakan dulu. Oke. Sudah ya? Ada lagi? Nikah belum tercatat bagaimana? Ya sama aja, nikah belum tercatat sama aja nikah siri ya, itu tidak bisa dimasukkan. Ya, kita aparatur sipil negara, kita berbasis data negara, data hukum yang dipakai. Ya, jangan sekali-sekali memasukkan istri atau suami siri, dimasukkan. Nanti pada saat dapat tunjangan akan ketahuan. Seperti itu. Oke? Ada lagi pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Ferry. Ya, Pak Ferry, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Mohon maaf nih, kalau ada yang kurang kata, kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Semoga sebelum pengisian, kalau memang ragu-ragu datang ke Umpok, akan kita layani sama staf Umpok semuanya, kita layani. Jadi bisa ragu-ragu, kirim aja dulu filenya. Ini benar nggak, daerahnya silahkan dikirim. Nanti kita akan praktek bareng-bareng. Kita share bareng-bareng, kita tanyakan ke BKPSDM bareng-bareng yang lebih tahu. Itu aja penutup dari saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ferry dilanjutkan. Lalu saya buka dulu Pak Ferry. Oke, Pak Ferry. Baik, terima kasih Pak Joko tadi atas sharing informasinya. Ya, saya kira teman-teman sekalian, saya kira udah jelas semuanya ya. Tadi udah sampaikan secara teori, bahkan tadi langsung dipraktekkan ya. Nah, yang penting yang perlu diketahui adalah pada saat pengisian itu kita harus hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat nanti kita temukan tanda bintang, itu artinya adalah pengisian wajib. Itu harus diisi. Dan nanti teman-teman juga tidak bisa merubah data pada saat teman-teman sudah resume. Makanya teman-teman kalau sudah resume nanti tidak bisa dirubah. Makanya harus hati-hati dalam pengisian ini. Dan kalau memang seandainya nanti teman-teman ada yang ragu, mungkin ada yang bingung, nanti bisa langsung datang ke Umpek ya. Mungkin itu saja teman-teman sekalian apa namanya untuk sharing terkait DRH pada kesempatan hari ini. Mohon maaf dalam penyampaian mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, selamat mengisi DRH, hati-hati dalam pengisian, semoga sukses untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol, sudah dibuka suaranya. Ya, malas ngobrol sama lu, capek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Itu tolong didantain tuh tanyain. Terima Izin Mas Joko, bentar. Izin Mas Joko, itu tampilan PPT Zoom kalau bisa dikirim ke grup WA ya Mas ya? Ya, akan dikirim. Nanti kita kirim. Videonya nggak, tolong kirim dong. Nah, tadi rekamannya tolong dikirim Mas Joko. Hai, kemana wae baju merah yo, si legeng. Bara nganyut. Baju merah. Lewat video. Mas Joko, izin Mas Joko. Mas, itu kalau kita ganti email, apakah nanti pemberitahuan ke email yang lama Mas atau bagaimana Mas? Enggak. Karena sekarang data yang termasuk ini
Data yang dipakai ada data terakhir ini sekarang. Oh gitu, jadi data yang terbaru Data ya yang nanti dipakai kalau ada kita data ganti terakhir. email yang Ini baru akan ya. menjadi profil di CISN. Oke, siap. Apabila ciri-ciri Enggak, pesta Pak. tidak ada, Beneran itu ngurus surat cukup ya, cerai Mas Joko? atau ganti KTP? Apa? Surat cerai atau ganti KTP? Soalnya anggota saya Cerai. ngurus cerai 3.500.000, ganti KTP cuma 100.000. Nah, gimana itu? Pokoknya ya yang dilakuin lah. Ya. Mahal amat itu ganti cerai ambil 3.500.000. Kok Stella? Ada nggak teman-teman yang bisa ngurusin surat cerai, jangan sampai juta-jutaan, tolongin Kan- dong. Kan dalam Banyak, pengisian cerai. Kirim ke saya aja Mas Stella. Sini Mas saya. Japri. Serius, Mas saya Japri. seriusan, seriusan. Kalau malah muncul. Mau bantu. Sini Mas saya sini. Lebay ini cuan, Japri. Japri sini. Japri kemana? Yang serius, mau gaplok nih. Ini kebablasan. Kebablasan sini. Stella. Mas Yang Joko. belakang Emang mahal kok 46. cerai. Nomornya Ini belakang 46. 800. Waktunya kapan ya? Terakhir pengisian ini. Ceritanya udah lama banget ini, udah lama pisah gitu loh. Terus di KTP-nya Waktu udah pengisiannya sampai kapan? udah lama pokoknya. Apanya? Pak Joko. Rebutan. Untuk pengisian daerah batasnya apa Mas Joko? Assalamualaikum, Joko. Wih, Pak Haji sehat, Pak Haji. Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Amin, sehat. Amin. Lagi piket itu, Pak. Iya, lagi piket ini. Itu Stella itu. Bang, Ya wes. Oi, iya. Lagi di mana? ada apa? Lagi di rumah kita, Bang. Lagi libur. Ada apa, Bang? Iya. Sehat, Bang. Iya. Lagi dipikirin Bang Coki, tenang aja, Rindam. Tenang. Lagi dipikirin, tenang aja. Iya. Terus percaya sama Bos Ian, Mak. Percaya. Ya, Bos, jangan megang pekayon. Ngomongnya Bang Andri Padang, no. Jangan sama kita. Tapi ini Pak Bunda udah tong-tongan nih sebelah nih. Lama-lama digaplok nih. Mau bisa pulang lah. Tanda aja, Mak. Udah. tes. Kata ayah beli Lanjut. Mana ini Pak Ustadz? Ayo pulang ke rumah. Nggak ada apa. Ya. Mas Gatot, tolongin.
Iya, jatuh. Apaan kata? Nah, pulang mas. Tete main. Om Ferdi, Om Ferdi. Bos, bos. Tes, tes.